Om Swastiastu semeton, selamat datang di channel Balini Rahayu. Nah, untuk semeton semua, seumat sedharma yang dari admin Balini Rahayu mengucapkan Rahajang Rahina Galungan untuk semeton sami. Untuk hari ini kita akan menuju ke desa Tampak Siring ya semeton ya. Jadi kita akan bersembahyang dan melihat bagaimana salah satu situs bersejarah yang ada di Tampak Siring yaitu Pura Gunung Kawi semeton. Nah, jadi dalam perjalanan dari Kota Gianyar menuju ke Desa Tampak Siring ini yang melihat banyak sekali penyor-penyor yang sangat luar biasa ya semeton ya. Jadi gagah-gagah sekali, payasannya sangat-sangat mewah sekali dan benar-benar uh, ini adalah kreativitas salah satu hasil karya seni dari masyarakat yang ada di Bali semeton untuk menyambut Hari Raya Galungan semeton ya. Jadi sebelumnya apa sih Hari Raya Galungan itu? Buat yang belum tahu, jadi Hari Raya Galungan ini merupakan salah satu hari suci besar untuk agama Hindu di Bali, di mana dalam sejarahnya jadi Galungan ini merupakan kemenangan Dharma melawan Adharma semeton, di mana dikisahkan pada zaman dahulu hiduplah seorang raja yang memimpin Bali pada saat itu bernama Prabu Maya Denawa semeton. Nah, jadi beliau ini merupakan raja yang sekaligus juga keturunan raksasa semeton ya. Jadi memiliki sifat-sifat dari keraksasaan itu sendiri. Nah, sehingga pemerintahan beliau pada saat itu lebih kepada sesuatu yang keras semeton. Jadi benar-benar para masyarakat yang ada di Bali pada saat itu benar-benar merasa ketakutan terhadap raja tersebut karena dianggap Prabu Maya Denawa ini bersifat keangkara murkaan semeton ya. Nah, kemudian mendengar keluh kesah dari masyarakat, nah turunlah Dewa Indra dari Indra Loka menuju ke Bali Dwipa semeton untuk melawan Prabu Maya Denawa ini. Nah, kemudian terjadilah perang yang sangat besar semetonnya antara Dewa Indra dan juga Prabu Maya Denawa, karena Prabu Maya Denawa pun juga memiliki kesaktian yang sangat luar biasa semeton, bahkan dapat menandingi kesaktian dari Dewa Indra itu sendiri. Selanjutnya, akibat dari perang tersebut banyaklah muncul artefak-artefak bersejarah dan juga kisah-kisah di setiap desa yang di mana desa tersebut menjadi medan pertempuran antara Dewa Indra dan juga Maya Denawa semeton. Nah, salah satunya adalah desa yang akan kita kunjungi yaitu Desa Tampak Siring semeton. Nah, di mana Prabu Maya Denawa ini berjalan dengan keadaan miring ya semetonnya agar tidak diketahui oleh pasukan dari Dewa Indra untuk dia menaburkan racun ke dalam aliran sungai semeton. Dewa Indra yang mengetahui bahwa pasukannya mengalami keracunan itu membuat mata air baru yang dimana mata air itu dapat mengobati segala jenis penyakit yang dialami oleh prajuritnya, dan mata air tersebut sekarang dinamakan Tirta Empul semeton dan aliran sungainya itu menjadi Tukar Pakerisan. Nah, begitulah kemudian pertempuran itu menjadi sangat-sangat sengit dan kemudian singkat cerita akhirnya Dewa Indra pun berhasil mengalahkan Maya Denawa. Berdasarkan kisah tersebut maka masyarakat Bali itu membuat yang namanya Hari Raya Galungan semeton. Oke semeton, nah ini kita melewati Tulak Tunggul ya semeton ya, jadi agak sedikit melenceng dari topik. Nah, ternyata Tulak Tunggulnya belum diperlina secara skala semeton ya, tetapi secara niskala sudah. Jadi pralina dari ogoh-ogoh itu juga ada dua ya semetonnya, dimana nanti jangan disalahartikan bahwa ketika ogoh-ogoh itu disimpan belum tentu dia tidak dipralina semetonnya. Jadi pralina yang utama itu atau pemuput yang utama itu adalah pralina secara niskalanya menggunakan tirte. Nah, di sini juga ada beberapa ogoh-ogoh yang masih disimpan dan dipajang ya semetonnya oleh masyarakat di Tampak Siring. Oke semeton, jadi langsung aja kita lanjut ya semeton ya. Nah, tapi sebelum lanjut nih kayaknya sop buluh ya semeton ya. Nih karya dari Beli Gusman Surya ternyata masih ada juga semeton sop buluh. Luar biasa, karyanya sangat gagah sekali ya semeton ya.
Oke, sebentar kita lanjut ya sebenarnya. Jadi setelah tahu sejarah dari Hari Raya Galungan, adapun satu lagi tradisi Bali yang memang sangat kental ketika Hari Raya Galungan, yaitu pembuatan penjor semeton yang kita lihat dari tadi ya semeton ya, di mana penjor ini merupakan perlambang dari kemakmuran semeton. Nah, di mana bentuk dari penjor ini disimbolkan sebagai bentuk dari naga basuki semeton. Untuk pembuatannya sendiri itu didasarkan niat tulus ikhlas dari pembuatnya semeton ya. Jadi tidak serta-merta bahwa penjor yang mewah itu memiliki arti yang jauh lebih tinggi. Jadi tidak seperti itu ya sebetulnya. Jadi walaupun penjornya sederhana, tapi dengan niat yang tulus ikhlas dan juga secara pakem atau kelengkapan dari penjor tersebut itu sudah lengkap, maka penjor itu sudah dapat dikatakan sesuai dengan konsep dari kemakmuran Naga Basuki dan juga Gunung Agung itu sendiri semeton, sebagai awal mula dari pembuatan penjor, di mana dalam rangka merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma yang disimbolkan dan dirayakan dengan nama Hari Raya Galungan semeton. Oke, karena kita sudah dekat ke pura, jadi kita langsung aja lanjut. Nah, ini ya semetonnya, kita sudah sampai ke Pura Gunung Kawi yang terletak di Banjarpenaka, Tampak Siring semeton. Jadi selain masyarakat dari Tempat Siring, nah ini juga ada banyak sekali bule-bule yang datang untuk melihat salah satu situs yang sangat bersejarah ya semetonnya, yaitu situs Gunung Kawi semeton. Nah, ini kita akan menuju ke puranya. Jadi kita akan melewati beberapa anak tangga untuk turunnya semetonnya. Kemudian setelah melewati gerbang ini, kita akan menuju ke jembatannya ini semetonnya. Nah, ini jembatan yang menghubungkan antara pura dan juga akses masuknya semeton. Nah, ini adalah aliran sungai dari Tukat Pakerisan, dan kemudian itu adalah Candi Tebingnya semeton. Nah, ini ya aliran sungai dari Tukat Pakerisan semeton, dan ini adalah Utamaning Madya puranya. Kita sudah sampai di dalamnya dan kita akan sembahyang dulu ya semeton ya, sebelum kita lanjut melihat candi-candi yang ada di sini. Oke semeton, jadi sebelum kita menuju ke Candi Tebingnya, nah kita akan menuju ke ceruk pertapaannya para resi dan juga Prabu Udayana semeton ya. Jadi sebelum kita masuk ke area ini, kita harus melepaskan alas kaki terlebih dahulu. Nah, kita lihat mahakarya yang dihasilkan pada masa lampau ya semeton ya. Jadi benar-benar sangat luar biasa sekali. Nah, kita lihat semeton ya, ini ada bagian yang memang dipagari. Nah, jadi kita lihat dari luar aja. Nah, kemudian di sini ada beberapa ceruk-ceruk ya semeton ya, atau tempat pertapaan daripada resi. Dan ruangan-ruangan ini ya semeton ya, ini benar-benar dipahat full dari batu alam yang ada di situs Candi Tebing Gunung Kawi ini semeton. Jadi benar-benar ini 100% dari batu ya semeton ya. Jadi tanpa adanya semen, tanpa adanya bahan-bahan material yang lain, ini benar-benar dipahat semeton. Jadi luar biasa sebenarnya. Pada zaman dahulu itu sebenarnya teknologinya tuh mungkin jauh melampaui pada masa yang ada sekarang ini semeton. Jadi luar biasa sekali semetonnya. Ini difungsikan untuk pertapaan dari para resi dan juga para raja pada zaman dahulu semeton. Luar biasa semetonnya. Nah, kemudian ini adalah Candi Tebing yang ada di bagian timur dari pura. Nah, kemudian di sini ada 4 candi lagi yang ada di bagian barat pura. Nah, ini kondisinya sudah sedikit aus ya semetonnya untuk bagian dari detail candinya. Nah, kemudian ada 1 candi dari total 10 candi tebing yang ada di situs Gunung Kawi ini, dan 1 candi ini letaknya sedikit berbeda ya semetonnya. Jadi ini kita akan berjalan lagi menyusuri anak-anak tangga, dan di sini lagi-lagi kita ketemu ceruk-ceruk ruangan-ruangan ya semetonnya. Ini kondisinya sudah lumayan sedikit rusak ya semetonnya, tapi masih terjaga dengan baik. Nah, di sini kita dikelilingi oleh hutan-hutan yang sangat lebat semeton di aliran sungai Tukat Pakerisan. Jadi benar-benar suasananya itu alami sekali ya semetonnya. Nah, di sini kita lihat aliran sungainya sangat jernih sekali dan sangat adem, asri sekali semeton. Nah, di atas sana
Itu nanti kita akan ketemu satu lagi candinya semeton ya. Nah, ini adalah candi yang ada di Pura Bukit Gundul semeton. Nah, ini masyarakat menyebutnya Pura Bukit Gundul ya semeton ya. Jadi di sini lagi kita ketemu curug-curug pertapaan, di mana ini agak sedikit lebih seperti ruangan kamar ya semeton ya. Jadi kita lihat secara detail. Nah, ini ya. Jadi ada jendelanya, kemudian ada pintunya, dan di dalamnya juga ada ruangannya semetonnya. Jadi ini benar-benar salah satu sejarah dari arsitektur yang sangat luar biasa semeton. Nah, dimana ini untuk aliran air atau ada gemercik-gemercik air yang jatuh di atas ini benar-benar menambah kesan yang sangat luar biasa auranya semetonnya. Jadi benar-benar sangat suci sekali, sangat tenang sekali ketika berada di sini. Jadi bukan tidak mungkin pada zaman dahulu ketika masih berfungsi tempat ini sebagai tempat pertapaan, memang tempat ini sangat-sangat tenang sekali. Jadi sehingga aura yang muncul itu benar-benar sangat positif sekali semetonnya. Jadi ini masih ada lagi ya ceruk-ceruk yang ada di sini, masih ada ruang-ruangan. Nah, kemudian ini adalah candi ke-10 dari total 10 candi yang ditemukan semetonnya oleh arkeolog. Nah, ini ya salah satu candinya. Ini adalah candi ke-10. Ini ada satu saja di sini, dan untuk kondisinya ini sudah sedikit aus, tetapi masih terlihat dengan sangat jelas untuk detailingnya. Nah, semeton, jadi dari prasasti yang ditemukan oleh para ahli dan juga penelitian yang dilakukan, jadi kurang lebih usia dari situs sejarah ini itu kurang lebih dibangun dari pertengahan abad ke-11, nah, di mana Bali pada saat itu dipimpin oleh dinasti Udayana Warmadewa semeton. Dan kemudian candi tebing ini ditemukan oleh salah seorang dari arkeolog Belanda pada tahun 1920. Nah, kemudian pada tahun 1951 dilakukanlah penelitian yang semakin menspesifikkan atau menguak sejarah dari Pura Gunung Kawi ini semeton. Oke semeton, jadi sebenarnya Tiang ingin menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dari Pura Gunung Kawi, tetapi ketika bersembahyang di sana itu kebetulan belum ketemu dengan tokoh masyarakatnya. Jadi nanti Tiang pasti akan buatkan video yang lebih spesifik tentang sejarah dari Pura Gunung Kawi dan juga Candi Tebing semeton. Nah, jadi yang Tiang tampilkan tadi, yang Tiang paparkan tadi itu Tiang ambil dari website Kemendikbud semeton. Jadi langsung aja yang mau tahu lebih lengkap lagi tentang sejarah dari situs Gunung Kawi ini bisa langsung menuju ke websitenya Kemendikbud. Nah, kemudian untuk di jalan pulang ini yang ketemu dengan banyak ibu-ibu ya semetonnya yang sedang membawa bantennya atau sesajennya. Ini baru pulang dari pura, dan kita juga melihat indahnya konsep dari menyamba beraya yang ada di Bali semeton. Semoga dengan adanya konten ini, kemudian juga konten-konten yang selanjutnya membahas tentang sejarah, kemudian budaya, adat dan tradisi Bali, membuat tradisi dan budaya kita tuh masih tetap terjaga ya semetonnya. Jadi yang tidak ingin sama sekali generasi muda itu melupakan seni dan budayanya semeton. Nah, tapi yang bersyukur juga ya, jadi selama kurang lebih 3 bulan ini terfokus dari pembuatan ogoh-ogoh kemarin, dan banyak sekali yang temui generasi muda dari yang umurnya masih balita sampai yang sudah tua, itu benar-benar sangat istilahnya seperti sangat bahagia ya, sangat senang sekali ketika mereka berkarya. Kemudian ada ogoh-ogoh mini juga, dan kita lihat di sini ada seni pembuatan penyor juga. Jadi setiap kesenian yang ada di Bali itu benar-benar berpengaruh besar untuk generasi selanjutnya semeton. Jadi tetap kita harus pertahankan. Nah, ini kita lewat banyak geria nih semeton ya. Ini ogoh-ogoh bayi yang viral itu sudah berbentuk rangka besinya saja semeton.
Oke, jadi lanjut lagi ya sebentar ya. Jadi yang berharap bahwa ada tradisi dan budaya Bali itu tetap ajak. Jadi segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, kemudian di subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Bali Ini Rahayu. Dan untuk konten-konten selanjutnya, ini yang akan upload terus tentang adat dan tradisi budaya Bali. Dan untuk besok juga kita di Manis Galungan itu akan ada Barong Semeton. Jadi ditunggu ya Semeton ya. Matur suksema.